Bab 76 dan 77. Hidung mancung. Chiko baru saja sampai di kafe. Sorry ya Nes, kamu jadi harus nungguin aku lagi. Jangan bosan ya, ucap Chiko yang duduk berhadap-hadapan dengan Nessa. Nessa tersenyum, gak apa-apa kak, santai aja lagi, ucap Nessa. Di tengah suasana kafe yang ramai, Chiko dan Nessa duduk berhadapan dengan dua piring makanan yang masih utuh di antara mereka. Chiko menatap heran ke arah piring Nessa yang belum tersentuh. Loh, kamu belum makan Nes? Tanya Chiko dengan kening yang berkerut. Nessa, yang terlihat sedikit gugup, menggelengkan kepalanya sambil memberikan senyum kecil. Belum, kak, jawabnya pelan. Chiko, yang merasa bersalah, mengerutkan dahinya lebih dalam. Kenapa? Jangan bilang gara-gara aku ya. Tebaknya, berusaha mencari alasan mengapa Nessa itu belum juga memulai makanannya. Nessa tertawa kecil, mencoba meredakan ketegangan yang mulai terasa. Dia menganggukkan kepalanya, mengakui dengan jujur. Hehe, iya kak. Aku nungguin kakak, kan judulnya juga mau makan bareng kak. Kalau aku makan duluan bukan makan bareng dong, ucap Nessa dengan nada bermain. Mendengar penjelasan itu, senyum simpul menghiasi wajah Chiko. Dia merasa hangat dan terharu bahwa Nessa menunggunya demi bisa makan bersama. Maaf ya gara-gara aku harus nganterin kopi tuan muda, kamu jadi harus nunggu lama. Ya udah kalau gitu, ayo kita mulai makan, ajak Chiko sambil mengambil sendok dan garpu, bersiap untuk menikmati makan siang bersama Nessa, menghargai momen kebersamaan yang sederhana namun berharga ini. Santai aja kak. Oh ya, gimana sama kak Regan? Maksudnya kak Regan udah aman apa belum? Tanya Nessa. Chiko menganggukkan kepalanya. Alhamdulillah udah aman, udah gak tantrum lagi, kayaknya udah teleponan sama pawangnya. Malah aku tadi dikasih tambahan waktu istirahat sama tuan muda, ujar Chiko. Nessa tersenyum kecil, syukurlah kalau gitu, kirain kakak masih bakalan disuruh-suruh sama dia, ucap Nessa. Hahaha, kalau aku disuruh-suruh lagi sama dia, kita gak bakalan bisa makan siang bareng Nes, kata Chiko. Oh ya Nes, ngomong-ngomong kamu kerja di mana? Tanya Chiko penasaran. Nessa tertawa kecil, hehe, aku belum kerja kak, baru mau cari kerjaan ini, di mana ya yang ada? Lowongan pekerjaan. Di tempat kerja kakak ada gak? Tanya Nessa. Belum ada Nes, dan kayaknya gak bakalan terima. Lagi karyawan perempuan, soalnya udah dibatasin, jelas Chiko. Kening Nessa berkerut, dibatasin gimana kak? Tanya Nessa bingung. Ya dibatasin, gak bisa nambah karyawan perempuan lagi kayaknya. Soalnya, terakhir 4 karyawan perempuan diberhentikan karena mencela Nona Zevana dan menggoda tuan muda Regan, jadi tidak ada toleransi lagi, jelas Chiko. Pupil mata Nessa melebar, ia terkejut. Menggoda bagaimana? Tanyanya penasaran. Ya gitu deh Nes, kayak waktu zaman kita sekolah SMA, kan banyak tuh cewek-cewek yang suka godain Regan. Ya begitulah kira-kira gambarannya, jelas Chiko. Mengerti, Nessa pun menganggukkan kepalanya. Chiko dan Nessa semakin asyik mengobrol berdua sambil menikmati makanannya hingga habis tak bersisa. Selesai makan, Chiko segera membayar makanan mereka ke kasir. Kak, kirim nomor rekening kak. Aku gak bawa uang cash, ucap Nessa. Chiko mengeritkan dahinya. Untuk apa minta nomor rekeningku? Tanya Chiko. Mau transfer uang bekas makan aku kak? Aku gak bawa cash, jawab Nessa. Nessa apaan sih, gak usah diganti. Dimana mah kalau makan bareng, yang bayar itu cowok, cewek mah terima beres aja, kata Chiko. Tapi kak, itu kan uang kakak. Aku gak mau ngerepotin kakak, kata Nessa. Biarlah memangnya kenapa kalau uangku. Sudahlah,
anggap saja ini traktiran dari aku, karena kita bertemu kembali setelah sekian lama, kata Chiko. Nessa tersenyum, makasih ya kak, semoga kakak dimudahkan rezeki dan urusannya, ucap Nessa. Amin, ucap Chiko. Kekek. Kelas telah usai, dan dosen meninggalkan ruangan dengan langkah lebar. Visco, yang sejak tadi duduk di belakang bangku Zevana, segera bangkit dengan gesit dan berjalan menuju meja Zevana yang masih sibuk merapikan bukunya. Zevana, ini aku kembalikan pena kamu, makasih ya, kata Visco sambil menyodorkan pena yang sempat dipinjamnya kemarin. Zevana hanya mengangguk pelan, matanya tidak pernah bertemu dengan Visco. Visco memperhatikan gerak-gerik Zevana, bahkan Visco memperhatikan wajah Zevana, namun Zevana masih saja menundukkan kepalanya. Saat itu, Alena yang duduk di sebelah Zevana, langsung berdiri sambil melotot kepada Visco. Woi Disco, ngapain masih di sini, balik sana, bentak Alena dengan tangan di pinggang. Visco, yang terkejut dengan reaksi Alena, membalas dengan tatapan bingung. Apaan sih Al, sahutnya, tidak mengerti mengapa Alena tiba-tiba menjadi marah. Pergi sana, gak usah ngelihatin Zevana mulu. Ingat, woi, bukan mahram Disco Melisko. Alena semakin keras suaranya, membuat beberapa mahasiswa lain yang masih berkemas menjadi menoleh. Visco hanya bisa menggeleng, raut mukanya menunjukkan rasa tidak percaya. Cek, laga lu kayak ustad, nama gue Visco woi, bukan Disco, cibir Visco. Sambil berbalik hendak meninggalkan ruangan. Namun sebelum langkahnya benar-benar jauh, Alena menambahkan, Ustazah woi, mana ada ustad. Alah, bagusan juga Disco, dengan nada yang setengah bercanda namun masih menyimpan ketegasan. Mana ada ustazah bentukan kayak lu, barbar. Menyeramkan, timpal Visco. Baguslah gue barbar menyeramkan, jadi gue bisa jagain Zevana dari laki-laki mata keranjang kayak lo, balas Alena. Visco hanya bisa tersenyum getir dan melambaikan tangan tanpa semangat pada Zevana yang masih memilih untuk menunduk, menghindari konflik yang tidak perlu. Zevana sendiri hanya bisa menarik napas dalam, bingung dengan situasi yang cepat berubah hanya karena pengembalian pena. Apaan sih lo Al, sok belain tuh anak baru. Norak, bangga gitu lo, karena dideketin Visco, cibir Ivoni. Di apaan sih nih ondel-ondel, nyambung aja. Perasaan gak ada kabel deh ke situ, balas Alena. Lo yang apaan cewek jadi-jadian, sehala belain nih cewek norak lagi, timpal Ivoni. Ya suka-suka gue lah, mau belain siapa aja. Kenapa, iri lu gak ada yang belain hah? Alena mengangkat kepalanya, menatap tajam ke arah Ivoni. Gue iri sama si norak ini. Oh no, sorry gak level, ucap Ivoni sombong. Udah ngocehnya. Permisi orang norak mau lewat nih, tolong jangan menghalangi jalan orang norak yang mau lewat, nanti ketularan norak juga loh, canda norak, wolek, ledek Zevana sambil menjulurkan lidah ke arah Foni dan Ber lalu pergi menarik tangan Alena. Foni mendengus kesal, ia menghentak-hentakan. Sementara itu Zevana dan Alena tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sae lu Zev bikin di ondel-ondel kesal, kata Alena. Orang kayak Ivoni itu harus digituin Al, bukan di lawan kayak tadi, malah makin jadi, kata Zevana. Gue mah gak bisa kayak gitu. Pengennya gue tinju tuh dia biar mulutnya gak bisa ngomong lagi, ujar Alena dengan tersenyum semrik. Sadis kamu mah Al, kata Zevana merinding. Zevana, panggil seseorang. Zevana dan Alena menoleh ke arah sumber suara. Alena terpana melihat laki-laki tampan yang baru saja memanggil Zevana. Buset, pangeran gue nih, guman. Alena pelan. Kak Velaro, ada apa kak? Tanya Zevana. Ini Kak Regan tadi nelepon kamu, katanya.
Handphone kamu gak aktif. Tolong diaktifkan, kata Velaro. Oh, itu handphone aku lobet kak. Tadi pas Mas Regan telepon dan video call aja baterainya udah sekarat. Jawab Zevana. Kalau gitu kamu telepon aja Kak Regannya pakai handphone kakak, daripada nanti dia tantrum lagi. Saran Velaro sambil memberikan ponselnya pada Zevana. Zevana pun menerima ponselnya, ponjam bentar. Ya kak, ucapnya. Velaro mengangguk, Zevana pun segera menghubungi Regan. Begitu panggilan terhubung terdengar suara Regan yang langsung mengomel. Sudah kau sampaikan ke istriku apa belum? Kalau suruh aktifkan ponselnya, aku meneleponnya. Kenapa kau lambat sekali? Nomor ponsel istriku belum aktif juga, omel Regan. Zevana menghela napas, Waalaikumsalam. Ucap Zevana setengah menyindir. Di seberang telepon, Regan terkejut mendengar suara sang istri. Regan merasa darahnya mendidih saat melihat Zevana memegang handphone yang tidak asing lagi baginya. Itu adalah handphone Velaro, sahabatnya yang tidak pernah lepas dari genggamannya. Dengan rasa cemburu yang memuncak, Regan menanyakan hal itu kepada Zevana. Loh, sayang, kok kamu pakai handphone Velaro? Tanya Regan dengan cemburu. Minimal salam dulu. Tuan muda Regan yang terhormat, kata Zevana. Regan menepiluk jidatnya, iya, maaf sayang Mas Hilaf. Oke, Mas ulangi ya. Assalamualaikum Zevana sayang, cintaku, manisku, ucap Regan. Waalaikumsalam. Lebay deh Mas, jawab Zevana. Sayang, kamu di mana kok bisa pakai handphone Velaro? Jangan bilang Velaro sengaja ngambil kesempatan dalam kesempitan ya, tuduhnya. Mas, udah deh jangan suka nuduh orang kayak gitu. Handphone aku lobet Mas dan aku lupa membawa power bank. Kak Velaro barusan ngasih tahu aku kalau Mas telepon aku dan disuruh aktifin handphone aku. Tapi handphoneku lobet, makanya Kak Velaro baik hati meminjamkan handphonenya untuk telepon Mas, jelasnya. Regan menghela napas, mencoba meredakan amarah yang sempat memuncak. Maafkan Mas sayang. Mas hanya khawatir dan cemburu, karena Mas tahu Velaro belum sepenuhnya move on dari kamu, ucapnya, suaranya bergetar sedikit. Zevana tersenyum. Tidak perlu cemburu seperti itu, Mas. Kak Velaro hanya meminjam handphone, tidak lebih, ujar Zevana lembut. Regan mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Meski begitu, dalam hatinya, ia berjanji untuk lebih waspada dan tidak membiarkan keraguan merusak kepercayaan dalam hubungan mereka. Oh ya sayang, Mas udah di parkiran nih. Cepat kesini ya, Mas udah rindu kamu, love you, ucap Regan. Lia Mas, Assalamualaikum. Zevana pun mematikan teleponnya dan mengembalikan ponsel Velaro. Makasih ya kak. Aku duluan ya kak, Assalamualaikum, pamit Zevana yang kemudian berlari. Waalaikumsalam, jawab Velaro dan Alena serentak. Zev, tunggu gue, kata Alena, namun tak dihiraukan Zevana. Sementara itu di mobil, Regan tampak uring-uringan hanya karena sang istri tidak membalas love you too. Istri nakal, bukannya balas love you too, malah main matiin telepon. Awas aja nanti aku hukum kamu sayang, gerutunya. Beberapa saat kemudian Zevana masuk ke dalam mobil. Assalamualaikum mas suami, maaf tadi gak balas love you too, soalnya malu. Jangan ngambek ya mas sayang, love you banyak-banyak, rayu Zevana sambil menusuk-nusuk pipi Regan menggunakan jari telunjuknya. Sesekali Zevana mencium pipi Regan. Ah, kamu pintar banget ngerayu sayang, mana sanggup mas marah ke kamu. Tapi kamu tetap harus dihukum, kata Regan. Dihukum, ucap Zevana. Regan menganggukkan kepalanya. Apa? Perkataan Zevana terpotong saat B*BR Regan lebih dulu mendarat sempurna di B*B*R-nya. Zevana terbelalak, mendapat serangan mendadak dari sang suami, namun lama-kelamaan Zevana merasa nyaman,
sebab ia tahu tidak akan ada yang melihat aktivitas mereka berdua di dalam mobil, karena Regan sudah mengatur kaca mobil agar dari luar tidak tampak isi dalam mobil. "Mas, udah mas. Ayo kita pulang," kata Zevana menyudahi Civom 4N tersebut. "Nanti dilanjutin di rumah ya sayang," kata Regan sambil mengedipkan matanya. "Lia mas," jawab Zevana. Regan menyalakan mesin mobilnya, kemudian mobil melaju meninggalkan halaman kampus. Seperti biasa di jalan, Regan selalu menggenggam tangan Zevana, tangan satunya ia gunakan untuk mengemudi. "Mas lepasi tangannya, nanti nabrak loh," kata Zevana. "Astagfirullah sayang, gak boleh ngomong gitu," tegur Regan. "Astagfirullah, maaf mas aku hilaf," uap Zevana sambil menepuk bibirnya. Regan menoleh ke arah Zevana yang tampak menepuk bibirnya sendiri. "Udah jangan dipukulin sayang, nanti sakit," kata Regan. "Hehe iya mas," cicitnya. "Mas boleh gak kita ke rumah Umi dan Abi dulu? Aku mau lihat ikan gabusku," kata Zevana. "Boleh sayang. Kita mampir ke toko kue dulu ya," kata Regan. "Ke toko kue? Ngapain mas?" tanya Zevana. "Beli kue dong sayang, untuk Umi, Abi dan Kak Zayan," jawab Regan. "Oh, okelah mas," sahut Zevana. Mata Regan terus tertuju pada jalan yang ramai, namun sesekali ia melirik Zevana dengan tatapan yang mengandung kecemasan. "Sayang, Velaro tadi gak dekat-dekat kamu kan?" tanya Regan dengan suara yang mencoba terdengar santai, namun gagal menyembunyikan kekhawatiran yang mendalam. Zevana menghela napas, raut wajahnya menunjukkan kelelahan karena pertanyaan yang sama telah dia jawab berkali-kali. "Ya Allah mas, harus berapa kali dijelasin sih, kalau Kak Velaro gak ada dekat-dekat aku. Ketemu juga pas tadi aku telepon mas pakai handphone Kak Velaro," jelasnya, suaranya terdengar sedikit tinggi, menandakan kekesalan yang mulai memuncak. Regan menggenggam kemudi lebih erat, matanya sejenak menatap Zevana dengan intens. "Bagus deh. Awas aja kalau dia berani dekatin kamu, mas pecat dia," ucapnya, nada suaranya tegas, seolah-olah dia benar-benar memiliki wewenang untuk melakukan itu. "Pecat?" Zevana memiringkan kepala, bingung dengan pernyataan suaminya. "Aduh, pakai acara keceplosan segala lagi," batin Regan dalam hatinya. "Iya sayang, dipecat jadi adik sepupu mas," sahut Regan, mencoba mencairkan suasana dengan lelucon yang agak absurd. Zevana hanya bisa tertawa kecil, meski masih ada sedikit kebingungan di wajahnya. "Emang bisa mas?" tanyanya, masih tidak yakin dengan kata-kata Regan. "Bisa dong sayang," jawab Regan, kali ini senyumannya lebih lebar, mencoba meyakinkan Zevana bahwa apapun bisa terjadi asalkan membuatnya merasa lebih aman. "Ada-ada aja mas ini," ujar Zevana. Beberapa saat kemudian mereka sampai di toko kue, mereka membeli beberapa kue, setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju kediaman Abi Malik. Angin sepoi-sepoi berhembus, membuat suasana perjalanan terasa lebih menyenangkan. Di tengah perjalanan, mata Zevana yang jelalatan tak sengaja menangkap sosok yang familiar. "Lo itu kan Kak Zayan, mas? Sama siapa tuh?" tanya Zevana sambil menunjuk ke arah seorang pria yang berdiri di pinggir jalan bersama seorang wanita. Regan, yang sedang mengemudi, melirik sekilas ke arah yang ditunjuk Zevana. Kakak iparnya itu tampak berbicara dengan seorang wanita yang posisinya menunduk, tidak jelas wajahnya. "Mungkin teman kantornya, sayang," jawab Regan, mencoba memberikan penjelasan yang logis. Zevana mengangguk, menerima jawaban itu meski dalam hati masih merasa penasaran. "Kirain calon kakak iparku, mas," celetuk Zevana sambil tersenyum kecil. Regan hanya tertawa mendengarnya, "Siapa tahu, kan?" sahutnya, mencoba mengangkat suasana. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di rumah orang tua Zevana. Membawa kue yang mereka beli sebagai oleh-oleh, keduanya disambut hangat oleh Umi Arzila yang sudah menantikan kedatangan mereka. "Abi belum pulang ya Mi?" tanya Regan.
Belum nak, masih di pesantren. Kak Zayan juga belum pulang, ujar Umi Arzila. Lia Umi, tadi kita lihat Kak Zayan, kata Regan. Umi, ikan gabus Zevana aman kan? Kak Zayan gak lupa buat kasih makan ikan gabus Zevana kan Mi? Tanya Zevana. Aman sayang, Kakak Zayan selalu kasih makan kok. Kalaupun Kak Zayan gak sempat kasih makan karena lembur atau harus berangkat kerja pagi, Umi dan Abi selalu kasih makan, jawab Umi Arzila. Makasih ya Umi, maaf Zevana ngerepotin Umi terus, kata Zevana. Sama-sama anak Umi tersayang, jawab Umi Arzila. Zevana sama Mas Regan ke belakang dulu ya Mi, mau lihat ikannya, pamit Zevana. Umi Arzila menganggukkan kepalanya. Zevana dan Regan pun ke kolam belakang untuk melihat ikan gabus peliharaan Zevana. Halo, ikan-ikanku sayang, Zevana datang nih. Kalian baik-baik semua kan? Tanya Zevana. Kemudian Zevana menjawab dengan menirukan suara anak kecil, halo Zevana, kita baik-baik saja, makanya kita gembul-gembul semua. Mendengar itu, Regan tertawa, tingkah kamu ini ada-ada aja sayang, kata Regan, dan Zevana hanya nyengir. Udah yuk kita ke dalam lagi mas, ajak Zevana, Regan pun mengangguk. Keduanya pun kembali ke dalam rumah. Nah kebetulan kamu pulang dek, nanti malam jangan lupa kondangan tempat Pak Haji, nikahanan Mbak Nurma. Kakak lupa kasih tahu kamu, lupa kalau acaranya malam ini, kata Zayan, saat Regan dan Zevana masuk ke dalam rumah. Yah, aku gak bawa baju pesta loh kak, kakak gimana sih ngasih taunya dadakan banget, Zevana mendengus kesal. Ya maaf dek, namanya juga lupa dek, kakak kira acaranya masih besok, kata Zayan. Regan meraih tangan Zevana lalu berkata, nanti kita suruh Coki ambil baju pesta kamu di rumah dan suruh diantarkan ke sini, kata Regan. Coki sang bodyguard Regan. Mendengar itu, mata Zevana berbinar. Makasih ya mas, ucapnya dan Regan pun menganggukkan kepalanya. Langit sore itu berubah warna menjadi jingga, menciptakan nuansa yang hangat seiring dengan persiapan pernikahan Mbak Nurma yang berlangsung di rumah besar Pak Haji. Zevana terlihat gelisah, duduk di pinggir tempat tidur sambil memandangi koper yang terbuka penuh dengan pakaian sehari-hari. Ah, ini tuh gara-gara Kak Zayan, ngasih taunya dadakan, coba ngasih taunya dari kemarin, gumamnya, rambut panjangnya diikat ke belakang, sementara matanya menatap kosong ke lantai. Regan menghampiri Zevana yang tampak mengomel di depan meja rias kamar Zevana. Sabar sayang, kan mas udah minta Coki buat anterin gamis pesta kamu ke sini, ucap Regan mencoba menenangkan kekesalan sang istri. Di luar, Zayan berjalan mondar-mandir di teras, sesekali melirik jam tangannya yang berkilauan di bawah sinar lampu taman. Harusnya aku ingat, ini penting untuk Nurma. Bisa-bisanya aku lupa tanggal, katanya pada diri sendiri, suaranya diliputi rasa bersalah. La mengusap-usap dahinya yang mulai berkeringat meski angin malam terasa sejuk. Sementara itu, Coki, dengan motor tua yang ia pinjam dari tukang ojek, melaju kencang menyusuri jalan menuju kediaman Regan. Dengan cekatan, ia mengambil gaun pesta Zevana dan tuxedo Regan yang sudah disiapkan pelayan. Coki memastikan tiap lipatan kain tetap sempurna sebelum meletakkannya dengan hati-hati di dalam tas besar yang telah ia bawa. Beberapa saat kemudian, Coki akhirnya tiba, membawa tas yang berisi gaun pesta. Zevana segera menyambutnya dengan tersenyum simpul, Om Coki penyelamatku. Ujar Zevana gembira, ia berdiri di sebelah Regan. Sementara itu Regan dengan cepat mengambil tas berisi baju pesta Zevana san tuxedo untuk dirinya. Kemudian mereka berdua mengganti pakaian, Zevana mengenakan gaun yang elegan, yang jatuh pas di tubuhnya, menambah keanggunan pada posturnya yang tinggi langsing. Begitu juga Regan memakai tuxedo yang pas di tubuhnya inak atletis, membuatnya tampan dan menawan. Saat Zevana dan Regan berjalan ke ruang tamu, semua mata tertuju padanya, kecantikannya,
ditambah gaun yang memukau, membuatnya seperti bintang di tengah keluarganya sendiri. Zayan mendekat, menawarkan lengannya, "Maafkan kakak, Dek, karena kakak lupa. Tapi lihat, kamu berkilau malam ini." Zevana hanya tersenyum, membiarkan kesalahan kakaknya berlalu, karena malam itu, ia tidak hanya berpartisipasi dalam pernikahan Nurma yang sudah Zevana anggap seperti kakak perempuannya, tetapi juga berhasil menyatukan kembali keharmonisan keluarganya. Mereka semua pun berangkat menuju kediakan Pak Haji. "Masya Allah, cantik banget istri Mas ini," puji Regan, sambil memandang wajah cantik Zevana tanpa berkedip. Mendengar pujian Regan, pipi Zevana bersemu merah. "Mas, jangan ngeliatin aku kayak gitu, aku malu," ucap Zevana manja. Regan terkekeh, "Masa dilihatin suami sendiri malu sih sayang," kata Regan. "Ya malu atuh Mas, salting tahu akunya," kata Zevana. "Bisa salting juga istri Mas ini gemas banget sih," ucap Regan sambil menul hidung mancung Zevana. Zayan yang mengemudi di depan berhedem. "Bisa gak sih jangan pamer keromantisan di depan kakak jomblo loh Dek," protes Zayan. "Lah perasaan kita romantisannya bukan di depan kakak deh, tapi di belakang kakak, orang kita duduknya di belakang kak," timpal Zevana setengah meledek. "Lia sih duduknya memang di belakang kakak, tapi kan tetap aja kebucinan kalian terlihat dan terdengar," kata Zayan. Beberapa saat kemudian mereka sampai di tempat acara. Zevana, Regan, Zayan, Abi Malik dan Umi Arzila masuk ke dalam gedung. Semua tamu undangan melihat mereka dan saling berbisik, "Itu menantunya Ustadz Malik ya, tampan sekali. Ya ampun beruntung banget anak Ustadz Malik dapat suami spek pangeran. Mana Sultan lagi, kabarnya tajir melintir loh." Begitulah bisik-bisik para tamu undangan. Sementara itu Zevana pamit pada Regan, untuk menemui Nurma. "Mas, aku nemuin Mbak Nurma dulu ya, boleh kan?" tanya Zevana. Regan menganggukkan kepalanya, "Boleh sayang, tapi bentar aja ya, jangan lama-lama," jawab Regan. "Siap bos," sahut Zevana. Setelah Zevana pergi menuju ruangan di mana Nurma dirias, Regan, Abi Malik dan Zayan tampak berbicara dengan beberapa pria parubaya, sesekali tangannya meraih gelas minuman yang dibawakan oleh pelayan. "Istriku terlihat paling menawan malam ini," katanya dengan senyum bangga. Dari kejauhan seseorang memperhatikan Regan yang sedang mengobrol dengan para tamu undangan. "Itu kan suami Zevana. Tapi di mana Zevana?" gumamnya. "Aku yakin Zevana pasti datang, karena Mbak Nurma sangat dekat dengan Zevana," lanjutnya. Sementara itu di sebuah ruangan, Zevana memeluk Nurma. "Mbak, selamat ya. Semoga samawa. Harusnya aku nemenin akad Mbak, tapi sayangnya gak. Semua gara-gara Kak Zayan, dia lupa kalau Mbak nikahnya hari ini, dan baru ingat tadi. Untung aku masih bisa datang pas resepsi Mbak," kata Zevana. Nurma tersenyum, "Gak apa-apa Zevana. Makasih ya udah mau datang," ucap Nurma. "Aku balik ke suamiku dulu ya Mbak, tadi diizininnya cuma sebentar doang, dadah Mbak." "Assalamualaikum," ucap Zevana. "Waalaikumsalam," jawab Nurma. Zevana pun berlalu pergi, tiba-tiba seseorang memanggilnya, "Zevana," panggilnya. Zevana menoleh, "Mas Dide," gumam Zevana dan setelahnya Zevana buru-buru pergi meninggalkan Dide. "Zev, tunggu. Kita perlu bicara," panggil Dide, namun Zevana tak menghiraukannya. Zevana semakin mempercepat langkah kakinya, untuk menghindar dari Dide.